Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berjumpa kembali dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 bersama saya, Ferry Julianto. Pada pembahasan kali ini, saya akan menguraikan terkait dengan yang disebut sebagai array, gitu ya. Kalau sebelumnya telah kita pelajari terkait dengan pengkondisian, ya, keperulangan dan operasi string, gitu ya. Nah, pada waktu ini, sekarang ini kita coba akan belajar terkait dengan apa itu array. Nanti array itu terbagi menjadi array satu dimensi dan juga terbagi menjadi array multidimensi, ya. Dimensi 2, 3, 4 dan selanjutnya. Kalau biasanya cuma sampai 3 gitu ya. Nah, jadi apa jadinya sih? Nah, pengantarnya nih, apa jadinya sih jika kita ingin menyimpan data nama gitu ya di program kita, tapi datanya tuh seperti ini gitu ya. Misalnya datanya kayak gini. Nah, datanya adalah nama kontak 1, nama variabel gitu ya dengan tipe data string gitu ya. Itu kita buat Ayu. Misal yang kedua, nama kontak 2 ya tipe data string namanya adalah si Bunga, sampai dengan nama kontak yang kelima ya tipe datanya adalah string juga ya dengan Elisa. Di sini kita punya 5 variabel yang menampung nama-nama yang kita inginkan. Ayu, Bunga, Cynthia, Denny, sama Elisa. Nah, seperti ini kira-kira boleh nggak? Gitu. Boleh nggak kira-kira? Ya boleh aja sih, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, boleh. Jadi diperbolehkan aja, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi bagaimana ya jika nama yang kita simpan itu banyak sekali, ya, bukan cuma Ayu, Bunga, Cynthia, dan Elisa, tapi ada juga Indah, ada juga si Rudy, ada juga si ini, banyak banget sampai ratusan mungkin. Nah, tentunya kita akan kalau menggunakan cara seperti ini, tentu kita akan membuat variabel-variabel yang sangat banyak sekali gitu ya. Padahal gitu ya, nama masuknya sama, yaitu nama kontak, hanya dibedakan 1, 2, 3. Nah, ini akan membuat kita tidak efisien waktu, dia tidak efektif. Nah, ada salah satu dibagi dari pemrograman itu yang disebut sebagai sebuah array gitu ya. Nah, array ini sebagai salah satu solusi ketika kita ingin mengatasi permasalahan yang seperti ini, ya, yaitu apa itu array? Array adalah data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat yang memiliki tipe data yang sama. Ini tipe datanya sama, gitu ya. Nanti cukup dengan nama kontak saja, ya, dengan tipe data yang kita misalkan string, ya. Nanti 1, 2, 3 yang ada di sini itu jadikan indeks. Nah, indeks ke-1 si Ayu, indeks kedua si Bunga. Nah, nanti kita jadinya mudah ketika untuk melakukan cetak data, proses data itu lebih mudah ketimbang satu persatu kita buat variabel. Maksudnya sama, itu nama kontak. Nah, oke, lebih lanjut kita akan bahas nanti ya. Yang pada pertemuan ini saya akan jelaskan adalah array dimensi 1, selanjutnya nanti ada array dimensi 2 dan array dimensi 3. Dengan menggunakan konsep C++ gitu ya. Nah, contoh gambarannya gitu ya. Kalau tadi saya sudah sebutkan di depan terkait dengan tipe data yang dimana tipe data itu akan menyertai variabel dan ada indeksnya. Nah, disinilah yang disebut sebagai sebuah array, di mana dia ada nama variabelnya, ada tipe datanya, dan nama indeksnya. Gitu. Nah, ini array. Untuk dimensi 1 seperti ini. Ada satu bagian bracket ya, yang kurung siku ini, yang I ini bagian dari dimensi 1 ya. Kalau dimensi 1 itu dia berupa baris. Ya, baris saja, satu baris. Nah, kalau dimensi 2 itu ada 2 bracket. Di sini ada tipe data. Ini cara mendeklarasikan sebuah array gitu ya. Ini ada variabel, ada tipe datanya integer gitu ya. Di sini ada sebuah bracket ya atau sebuah indeks
indeks I dan indeks J. Ini ada 2 dimensi. Begitu juga dengan ketika kita membuat indeksnya jadi 3 untuk 3 dimensi seperti ini. Dan selanjutnya apa dimensi N seperti apa ya? Seperti ini juga. Ya, cuma mungkin kita nggak akan terpelajari ya. Ya, IJKN itu adalah indeks ya, indeks. Nah, indeksnya ini untuk array itu bisa dimulai dari 0. Ini maaf ya, harusnya dimulai dari 0 gitu ya. Oke, pertama kita akan mulai untuk membahas array dimensi 1 dulu ya. Array dimensi 1 itu apa sih? Ya, bisa dikatakan array dimensi 1 itu sebuah data dengan indeks yang hanya memiliki 1 ya. Contohnya gini. Kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel array, di mana di sini ada nama variabel, nanti ada tipe datanya. Ya, ukuran ini itu adalah sebuah indeks. Nah, lebih realnya kita coba lihat di samping. Di sini ada namanya variabel nilai akhir atau nil akhir, gitu ya, di mana dia mempunyai indeks ke-6, ya. Artinya jumlah elemen array nanti di dalam itu ada 6, ya, yang bisa di sini 6. Kalau lewat nggak bisa. Float itu digunakan untuk indikasikan bahwa ini ada tipe data dari nil akhir itu adalah float. Ya, boleh integer? Boleh. Kalau float berarti nilai yang ada di sini boleh nanti berupa bilangan real ya, ada desimal-desimalnya. Nah, ya, apa tipe data itu adalah digunakan untuk menyatakan tipe data yang digunakan, kemudian ukuran itu untuk menyatakan jumlah maksimum elemen array. Jadi maksimum di sini adalah 6. Ya, indeksnya. Nah, suatu array, ini gambarannya ya, dapat digambarkan sebagai kotak panjang yang berisi kotak-kotak kecil di dalamnya. Ya, misalkan nih ada sebuah array dengan nilainya ada 6 gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nilainya ya. Indeksnya, tadi saya bilang dari awal, indeks array itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kalau kita ingin mengetahui nilai akhir 0, itu nilainya berapa? 1. Nilai akhir 2 berapa? 3, gitu ya. Nilai akhir 5, nah, ini nilai akhir indeksnya, artinya nilai akhir 5 ada nilai akhir pada indeks kelima berapa? 6, gitu. Ya. Nah, contoh lain seperti ini, gitu ya. Ini ada sebuah tipe data integer dengan variabelnya adalah larik, ya, dengan elemen yang bisa ditampung adalah 10, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai elemen array yang pertama, ya, dengan indeks ke 0, nilainya adalah 2. Jadi kalau ditanya larik 0, ya, berarti nilainya adalah 2, gitu. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah array, ya, tadi saya bilang di awal juga, satu dimensi, ya, untuk array satu dimensi, itu menggunakan namanya bracket, ya. Bracket yang bacanya ya, bracket gitu ya. Yang tanda kurung siku. Cukup satu untuk satu dimensi. Nah, kita coba akan bahas yang larik tadi. Untuk larik tadi, gitu ya, nilainya adalah 254 sampai dengan 6, gitu ya. Kalau kita buat sebuah gambaran memori kayak gini, jadi nilai 2 itu menempati memori ke-1, 5 memori ke-2, ya. Tapi indeks dari 2 itu adalah dari 0. Ya. Ya, saya buatkan di sini ya. Indeksnya ini indeks, ini adalah nilainya. Ya. Nah, cara yang dipakai untuk mengakses elemen array itu ya, untuk mengakses elemen array satu dimensi adalah dengan menuliskan indeksnya. Ya, jadi menuliskan indeksnya. Misal gini. Kita ingin mengetahui larik 7 gitu ya. Berapa sih nilainya larik 7? Kita lihat larik 7 ya. Berarti di sini nih ya. Larik 7. Nih, larik 7. Nilainya berapa? 1 gitu. Nah, jadi untuk mengetahui nilai larik 7 adalah 1. Nah, kalau di sini ya, contohnya jika kita ingin mengambil nilai yang terdapat pada elemen ke-8. Jadi, kita ingin mengambil nilai pada elemen ke-8. Kalau elemen yang bawah ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ketika kita ingin mengambil angka 1 ini, berarti gimana aksesnya? Ya, tadi ketika kita ingin mengambil angka 1, yang kita akses bukan ininya, tapi yang kita akses adalah alamatnya. Itu dia terletak pada indeks ke-7. Mengambilnya adalah larik tuh 7.
Kalau kita ingin mengambil angka di indeks ke-6, berarti larik 6, ya, nilainya adalah 7. Ingin mengambil nilai indeks ke-4, larik 4, berarti nilainya adalah 1. Seperti itulah untuk kita bagaimana mengakses array 1 dimensi. Nah, kita akan coba sama-sama membuat program. Kalau ini saya akan jelaskan programnya. Pada program ini, ya, ini array-nya itu bisa digunakan dengan cara mendeklarasikan terlebih dahulu nilai array-nya. Ya, nanti array juga bisa digunakan yaitu dengan kita menginputkan, ya, menginputkan masing-masing, menginputkan satu-satu, gitu ya, sehingga kita bebas untuk bisa memasukkan angka berapa yang kita inginkan. Nanti setelah ini programnya, ya, kalau yang untuk ini kita menggunakan yang namanya udah deklarasi, arraynya udah deklarasi. Nah, ini library, gitu ya. Nah, pertama kita akan mendeklarasikan sekaligus inisialisasi awal. Jadi kita akan mendeklarasikan array sekaligus ingin menginisialisasi awalnya. Nah, di sini terdapat 5 elemen, yaitu elemen pertama, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ingat kalau array dimulai dari 0, ya. Nah, di sini, ya, nilainya adalah 8, 4, 5, 10 sama 12. Jadi disimpan dalam sebuah array dengan nama adalah AR nilai, ya, array nilai mungkin, ya. Dengan tipe data adalah integer. Ya, dengan jumlah elemennya adalah 5. Nah, karena sudah melakukan inisialisasi, ya, maka kita tidak wajib mengisi nilai ke dalam elemen tersebut. Nanti yang kedua itu wajib karena kita belum menginisialisasi. Selanjutnya, dengan menggunakan for, nah ini kembali for. Kita ingin mencetak nilai yang ada di dalam array tersebut. Ya, kita mulai dari i yang ke-0, i ini nanti digunakan sebagai indeksnya sampai i kurang dari 5, berarti cuma sampai i ke-4, gitu ya. Nah, kalau dicetak, yang pertama misalkan untuk i yang ke-0, tampil nilai indeks ke 0, gitu ya. Berarti di sini akan mencetak adalah AR nilai 0, ya. AR nilai 0 berapa? Nah, indeks yang ke-0 itu adalah 8, maka dia akan cetak 8. Lanjut, i-nya ada i plus plus, berarti i-nya menambah 1, sekarang menjadi i1. Satunya kemudian tampil nilai indeks ke 1, ya, ini AR nilai 1. Berarti indeks ke 1 mana? 4. Gitu ya. Jadi di sini adalah 8, 4, 5, 10, 2. Ini saya ambil dari materidosen.com. Terima kasih ya materi dosen. Nah, di sini kalau secara umum, ya, program di samping adalah sebuah program, ya, menggunakan array 1 dimensi yang di dalamnya terdapat proses deklarasi sekaligus inisialisasi, ya. Jadi deklarasi langsung inisialisasikan nilai-nilai array-nya. Ini adalah proses deklarasi dan inisialisasinya yang nantinya nilai-nilai ini akan dicetak oleh for yang ada di sini, ya. Kemudian menghasilkan sebuah tampilan yang ada di sebelah kanan kalian, yaitu adalah 8, 4, 5, 10, 2. Ya, itu untuk program pertama, itu menggunakan array-nya diinisialisasikan. Selanjutnya kita akan buat, ya, sebuah array yang dimana nilai array-nya itu kita inputkan, gitu ya. Nah, di sini, ya, kita cukup mendeklarasikan, ya, nilai array, ya, nilai array itu berupa variabel saja, ya, berupa variabel saja. Dengan daya tampungnya adalah 5, gitu. Nah, karena nilainya tidak ada, berarti kita harus melakukan pengisian nilai, gitu ya, melakukan pengisian nilai. Di mana pengisian nilai ini memerlukan yang namanya perulangan. Nah, di sini adalah proses pengisian nilai. Artinya kita ingin mengisi nilai, ya, yang akan ditampung pada AR nilai 0, AR nilai 1, AR nilai 2, gitu ya. Karena dia cuma menampung 5 elemen, berarti nanti sampai AR nilai 4. Ya, di sini makanya disebutkan i-nya nggak sampai dengan 5, tapi i-nya kurang dari 5, berarti sampai dengan 4. Nah, di sini kita isi, ya, perulangan pertama ketika i sama dengan 0, isi indeks ke 0, ya, ini isi indeks ke 0, dia mengisikannya adalah angka 8. Angka 8 ini disimpan kepada AR nilai 0. I-nya naik 1,
ya. Kemudian isi indeks ke 1. Di sini ya, isi indeks ke 1. Kebetulan dia isinya adalah 3. Sudah, berarti 3 itu disimpan di AR nilai 3. Gitu ya, sampai dengan yang indeks ke-4 karena I-nya kurang dari 5. Setelah kita sudah mendapatkan nilai-nilai sebuah array ya, nilai-nilainya tadi itu dicetak. Nah, untuk kita mengetahui nilai yang kita inputkan tadi apa aja sih? Nah, kita bisa menggunakan fungsi cetak, yaitu adalah tampil nilai indeks ke 0, berarti akan mencetak AR nilai 0. Tadi AR nilai 0 kita tahu adalah 8, ya. Maka yang akan muncul pada saat dicetak adalah juga 8. Terus AR nilai 1 ya, sampai dengan ke-4 nantinya, ya. Kemudian AR nilai 1 tampil nilai indeks ke 1 gitu ya. Yani tampil nilai indeks 1, AR nilai 1 nilainya adalah 3. Ya. Jadi di samping ini adalah contoh program menggunakan array 1 dimensi yang di dalamnya terdapat proses untuk mengisi sebuah nilai ke dalam array, ya, elemen array. Dan proses menampilkan nilai yang terdapat pada elemen array. Nah, ini juga ada proses menampilkan nilai yang kita inputkan ke dalam elemen array tersebut. Nah, di sini teman-teman kalau pakai ini bebas bisa memasukkan semua nilai. Tapi kalau menggunakan yang ini, ya kita sudah mendeklarasikan, artinya statis. Kalau yang ini bisa dinamis, berapapun nilai yang kita inputkan bisa gitu. Selama memenuhi kriteria. Nah, oke, selanjutnya ada sebuah program gitu ya, pengembangan dari sebuah array, bagaimana cara kita untuk mencari sebuah nilai yang diinputkan menggunakan konsep array. Konsepnya gini, artinya kita menginputkan sebuah nilai, sama kayak tadi ya, mengisi sebuah nilai, kemudian kita akan mengecek yang sebuah angka, memasukkan sebuah angka itu ada nggak yang di dalam kita inputkan tadi. Nah, jadi ibaratnya kita memasukkan angka sembarang cepat gitu ya. Kemudian kita memasukkan sebuah angka yang ditampung dalam sebuah variabel, dicek apakah nilai yang kita inputkan sembarang tadi itu ada yang sama nggak dengan nilai yang kita inginkan muncul itu. Nah, kalau ada, nanti akan muncul seperti ini, nilai yang Anda cari 9 ditemukan pada indeks ke-1. Misal kayak gitu ya. Nah, contoh programnya seperti ini teman-teman. Di sini ada include IOStream, library gitu ya. Kita akan deklarasikan sebuah array. Ingat elemennya hanya menampung 5 ya, berarti sampai indeks ke berapa? Ke-4, ya ingat itu. Nah, di sini ada sebuah variabel itu adalah integer nilai dicari ya, artinya itu untuk menampung sebuah nilai yang akan kita cari nantinya ya. Nah, di sini. Nah, status itu kalau ketemu berarti sudah menemukan, kalau nggak ketemu ya sudah, berarti nanti jadi nggak ketemu. Nah, di sini pada proses di sini yang ini ya teman-teman semua, ini adalah proses untuk mengisi sebuah nilai ya ke dalam elemen array. Nah, prosesnya sama kayak yang tadi, yang saya sebelumnya, ini program sebelumnya, yaitu dengan cara menggunakan for, gitu ya. Kita akan memasukkan isi nilai pada indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, gitu ya. Karena dimulai dari 0, ya, maka sampai indeks ke-4 saja. Nah, nilainya akan ditampung di mana? Nilainya akan ditampung di AR nilai I, ya ini sebagai sebuah bentuk array. Nah, kemudian setelah kita mengisi nilai yang kita mau tadi, ya, kita seolah-olah ingin mengecek, gitu ya. Kita masukkan nilai yang dicari, gitu. Jadi kita masukkan nilai sembarang juga, tek gitu ya, masukkan nilai, ditampung dalam nilai yang dicari. Nah, ditampung di sini. Nah, selanjutnya di sini ada proses yang kedua, ini proses pengecekan. Nah, kira-kira nilai yang kita cari tadi ada nggak di dalam sebuah array yang kita inputkan tadi sebelumnya. Ya, kalau ada, nanti dia akan ketemu. Kalau nggak ada, maka nggak ketemu. Gitu ya. Nah, sekarang pada proses pencarian, ya dimulai dari indeks I ke 0 sampai sama I kurang dari 5, gitu ya. Dia ngebandingin, ya. Apakah nilai pada indeks ke 0 itu sama dengan, ya, nilai yang kita cari. Ya, misalkan kita inputkan data gini ya, 4, 9, 2, 3, 1 pada posisi ini.
ya. Selanjutnya nilai yang kita cari adalah 9 gitu ya. Kita cek apakah AR yang kita mulai dari 0 dulu ya. Apakah AR nilai ke 0 itu sama dengan 9. Kita cek nih AR nilai 0. AR nilai 0 yang ini kan? Berarti ini 4. Apakah 4 sama dengan 9? Tidak ya. Tidak. Nah, kalau tidak berarti ke atas lagi. Naik for-nya. I-nya menjadi 1 ya. Sekarang kita cek apakah AR nilai 1 itu sama dengan nilai yang dicari. Nah, AR nilai 1 berapa? Nih, AR nilai 1 di sini. Oh, 9. Apakah 9 sama dengan nilai yang dicari? Yang kita cari juga 9 tadi kan? Ya, sama. Nah, kalau gitu muncul nilai yang dicari, gitu ya. Nilai yang dicari yaitu angka 9 ya, ditemukan di indeks ke I. Pada I berapa terakhir? Statusnya apa? Ketemu. Nah, statusnya ketemu. Ada break, berarti perulangannya nggak dilanjutkan lagi. Jadi cukup sampai dengan I yang ke 1 tadi. Break selesai. Jadi I2, I3 sampai I4 nggak akan diteruskan. Nah, ini kalau seandainya if status belum ketemu, ya yang ini tadi nggak ada yang nemu gitu ya, maka semuanya akan semuanya berlanjut ke yang program ini. Misal yang kita cari angka 10. Setelah kita banding-bandingin untuk setiap elemen di array-nya nggak ada nih nilainya gitu ya. Ternyata statusnya tetap belum ketemu gitu. Ya. Oke, latihan yang kedua, tadi teman-teman coba ya. Anggap saja kita untuk diminta membuat program untuk menghitung tinggi rata-rata 10 orang di kelas kalian, misalkan. Nah, cuma di sini tingginya itu sudah dideklarasikan. Nah, tingginya sudah dideklarasikan. Itu tinggi anak pertama 175, anak kedua 165, sampai dengan anak yang ke-10 itu ada 169. Gitu ya. Nah, ini adalah berikut cara menghitung rata-rata. Jadi nilainya adalah dijumlahkan semua. Ini X1, X2 itu ibarat elemen-elemen yang ada di dalamnya, dijumlahin semua sampai yang kesekian, gitu ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya elemen. Berapa sih banyak elemen di sini? Nah, kadang-kadang kita untuk yang data yang sedikit itu sangat mudah sekali kita untuk mengetahui jumlah datanya. Tapi bagaimana kalau seandainya datanya itu banyak gitu ya. Kalau sedikit mungkin tahu nih n-nya. Kalau banyak seperti apa? Nah, caranya salah satunya menggunakan fungsi ini. Menggunakan fungsi size of ya. Contoh gini. Contohnya adalah kita punya variabel array yaitu adalah tinggi badan itu dengan elemen di dalamnya adalah 10 gitu ya. Ya, jadi tanpa harus kita menghitung elemennya di dalamnya, pakai fungsi size of gitu ya. Tinggi badan ya yang dibagi dengan size of tinggi badan indeks 0 ini gitu ya. Ini bisa untuk mengetahui berapa banyak data yang ada di dalam sini gitu ya. Nah, ini bisa nanti dijadikan pembatas. Kita bisa di sini isi sembarang gitu ya, tanpa harus kita menghitung jumlahnya itu, di program sudah bisa mengetahui panjangnya berapa sih yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini program yang digunakan adalah untuk menghitung rata-rata. Ya, yang pertama kita deklarasikan sebuah array yang akan menjadi data untuk kita hitung rata-ratanya, gitu ya. Di sini ada variabel sum, ya. Variabel sum itu digunakan nanti untuk menampung nilai jumlah totalnya berapa, gitu ya. Itu dibagi dengan banyaknya data berapa. Nah, di sini kita tetap menggunakan konsep perulangan. Ya. Nah, kalian nanti ingat kembali sum plus sama dengan tinggi badan I itu sama dengan sum sama dengan ya. Sum sama dengan sum ditambah tinggi badan I. Gitu ya. Nah, cara nulisnya bisa seperti ini. Ya. Di sini nanti diganti ya. Ini diganti dengan sum sama dengan sum ditambah tinggi badan I. Jadi kayak ibaratnya A sama dengan A ditambah I gitu ya nanti ya. Sumnya ini bisa sama aja. Nah, di sini
kita mulai dari indeks yang ke 0 gitu ya, sampai dengan indeks kurang dari length. Kalau ini panjangnya 10, dia makanya 10. Maka indeksnya nanti nggak sampai 10, tapi indeksnya sampai dengan 9 saja. Nah, karena dimulai dari 0 ya, dari 0. Nah, kita tahu bahwa rumusnya adalah sum sama dengan sum ditambah tinggi badan I. Untuk I yang ke 0, gitu ya, I yang ke 0, berarti sumnya masih 0, ya 0, ditambah dengan ya tinggi badan yang ke 0 berapa? Yang ini, 175, ya kan? Yang ini ke 0, ini yang ke 1, ke 2, sampai ini yang ke 9, gitu ya. Pokoknya nggak ke 10, karena kita dimulai dari 0, gitu ya. Jadi, awalnya sumnya 0, ditambah dengan tinggi badan yang ke 0, 175, ya 175, disimpan di sum. Sekarang sumnya berubah, bukan lagi 0, tapi 175. Nah, lanjut. Untuk yang I yang ke 1, 165. Berarti sum ditambah tinggi badan ke 1. Sum yang terakhir itu bukan 0, tapi 175 ditambah dengan 165. Ya, dapatnya adalah berapa? 340 ya. Ya, 340 gitu ya. Jadi nilai sum sekarang adalah 340. Lanjut lagi gitu ya. Untuk I yang kedua berarti yang pakai ini 166. Sum ditambah tinggi badan yang kedua. Berarti 340 ditambah dengan 166. Dapat sekian nilainya. Nanti sampai terakhir ketahuan jumlah semuanya berapa. Nah, seperti itulah cara menjumlahkan di menggunakan perulangan menggunakan array. Sebenarnya bisa aja sih kita jumlahkan ya. Sum sama dengan tinggi badan 0 ditambah tinggi badan 1 tambah tinggi badan 2 tambah tinggi badan 3 sampai tinggi badan 9 bisa. Untuk data yang sedikit bisa, tapi bagaimana untuk data yang banyak gitu ya, 100, ya capek kita. Nah, cukup dengan satu langkah ini kita bisa menjumlahkan nilai yang ada di deklarasi ini. Ya, setelah sampai selesai tadi, maka kita akan dapat nilai sum. Sum terakhirnya berapa? Penjumlahan semuanya ini dibagi dengan banyak data, karena rumus rata-rata adalah semua elemennya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Ya, dapatnya adalah tinggi badannya 168,20 rata-ratanya. Gitu ya. Nah, ini contoh menuliskan dalam bentuk lain, nggak menggunakan CO tapi pakai printf. Ya, printf. Rata-rata tinggi badan, ya. Jadi dia akan menggunakan dua angka di belakang koma, tipe datanya adalah float, ya ini cara ini ya. Yang akan dicetak apa? Rata-rata. Contoh lain, bagaimana kita bisa mencetak sebuah keluaran selain pakai cout. Nah, selanjutnya untuk latihan kalian, ya kerjakan sebuah program, ya dengan menggunakan array dimensi 1 untuk menghitung sebuah penjumlahan dan perkalian deret berikut ya. Setiap nilai yang dijumlahkan berupa inputan ya. Jadi inputan satu program ya. Jadi berupa deklarasi satu program. Jadi tapi yang diinputkan contohnya gini aja. A dan B. Jadi nanti ada di soal satu ini ada 4 program ya. Soal A program ada yang deklarasi ya, ada juga yang program yang diinputkan. Yang B ada program yang dideklarasi, ada program yang diinputkan. Contohnya ada sebelumnya tadi, ya. Nah, contoh penjumlahnya juga ada. Kalau perkalian sama konsepnya. Kalau perkalian tinggal di sini diganti dengan perkalian, ya, perkalian. Nah, oke, contoh kedua adalah buatlah program untuk mencari sebuah nilai dari sekumpulan data yang disimpan dalam array dengan menyertakan jumlah data yang ada dalam kumpulan array tersebut. Nah, konsepnya sampai sama dengan yang ini, ya, sama, ya. Cuma kalau yang ini kan kalau udah ketemu, udah selesai satu, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Misalkan angka 9 di sini ada 2, masih 4, 9, 2, 9, 1. Berarti angka 9 ada 2 kan di sana, pada indeks ke sini dan indeks sini, ya. Nah, yang diminta soal ini itu adalah ketika kita ingin mencari nilainya ketemu, tapi jumlahnya ada berapa di dalam situ. Nah, contoh tadi kalau ada 9, 9-nya ada 2. Kalau di sini kita akan cari angka 2. Angka 2 ada berapa di dalam ini? Oh, angka 2 ya ada 2, yaitu ada 1, ada 2. Pada indeks ke berapa? Indeks ke 0 sampai indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Misal ya, situ. Nah, kedua ditemukan ada 2, di mana? Di indeks 0 sama indeks ke sekian. Gitu. Next, gitu ya.
Buatlah program untuk mencari bilangan prima gitu ya dari sebuah angka yang diinputkan secara sembarang. Jadi kalian buat sebuah program untuk mencari bilangan prima dari sebuah angka yang diinputkan sembarang. Jadi kalian ingin menginputkan 10 angka, kamu input sembarang, enter, apakah ini prima atau bukan? Jadi yang prima yang muncul. Nah, contohnya nanti akan coba saya buka kode blok. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini ya. Kalau kita running programnya. Nah, seperti ini ya. Nilai prima ya. Berapa data yang akan diinputkan? Misalkan saya menginputkan data adalah 7 gitu ya. Berarti saya input sembarang nih. Nah, misalnya ya. Nah, saya input sembarang nih ya. Ini data yang saya inputkan tadi. Ya. 5, 7, 3, 6, 9, 3 misalkan ya. Berarti nilai primanya adalah data ke 0 itu prima. Data ke 0 adalah 2 itu prima. Data ke 1, 5 adalah prima. Data ke 2, 7 prima. Data ketiga, angkanya 3 adalah prima. Data ke 6, 3 juga prima. Gitu ya. Nah, misalkan lagi 5 angka saja ya, 5 angka saja, yaitu adalah 12, 1, 4, 89, 80 gitu ya. Saya enter. Di antara ini ternyata yang prima cuma angka 89. Jadi keluar adalah data 3 sama dengan 89 adalah prima. Selebihnya nggak prima. Jadi jumlah primanya di sini ada 1. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa cek programnya ada di sini ya. Ya, ini bisa kalian coba cek tiru programnya dari sini. Oke ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman untuk array dimensi 1 seperti itu. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan di array dimensi 2. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.